Sah nenek, cara genep sopo. Umpat Pak Dayat. Ya pokoknya aku mau nikah, teriak Satrio kencang. Aku terperanjat saat mendengar suara bantingan dan disusul suara teriakan wanita. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum, Pak Jatmiko. Ucap suara yang kukenali milik Pak Sueb, tetanggaku. Aku hanya menduga, jika ada orang yang bertamu tengah malam, pasti ada kabar duka yang bakal ia sampaikan. Benar saja, Pak Sueb datang memberitahu kalau ada warga desa yang meninggal. Selain keseharian Bapak menjadi petani, beliau juga sering dimintai untuk mengurus jenazah. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Tanya Bapak dengan suara lembut. Wonten berita duka menawi saged Pak Jatmiko ditenggoing dalemi Pak Sardi. Ada berita duka, kalau bisa Pak Jatmiko ditunggu di rumah Pak Sardi, ucap Pak Sueb. Benarkan dugaanku? Pasti ada orang yang meninggal. Biasanya setelah tahu, aku tak acuh. Takut kalau diminta Bapak untuk membantunya. Namun kali ini ada yang berbeda. Hatiku menginginkan untuk terus mendengar pembicaraan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal karena apa, Pak? Tanya Bapak. Sejenak tak ada suara dari Pak Sueb. Aku hanya bisa membayangkan kalau laki-laki itu sedang mencoba mengatur kalimat. Pak, kecelakaan, ucap Pak Sueb. Astagfirullah. Ya sudah, saya siap-siap dulu. Tunggu sebentar ya, ucap Bapak. Maaf Pak, saya buru-buru mau memberitahu tukang kubur. Keluarga meminta untuk dikuburkan malam ini juga, ucap Pak Sueb. Aku mendecak sebal. Kupikir Pak Sueb bakal menunggu Bapak, mengingat rumah Pak Sardi berada di ujung desa. Jika berjalan kaki bakal menempuh waktu 10 menit. Itu pun kalau berjalan kaki normal. Sedang dengan kondisi Bapak saat ini, aku tak tega kalau beliau mesti berjalan sendirian dalam gelap. Buru-buru aku keluar, hendak meminta Pak Sueb untuk mengantarkan Bapak terlebih dahulu. Namun, baru saja aku bangkit, Bapak sudah menyibak tirai pembatas ruang. Anjar, anterin Bapak ke rumah Pak Sardi yo. Sekalian bantuin Bapak nanti, ucapnya. Nah, benar kan? Aku itu paling malas kalau harus berhubungan dengan jenazah. Mau ya nak? Ucap Bapak meminta. Maaf Pak, tapi Anjar tidak bisa. Aku terpaksa menolak permintaan Bapak. Jujur saja, aku sangsi bisa melakukan apa yang beliau perintahkan. Aku tahu Bapak memintaku belajar memandikan jenazah agar lebih mendalami ilmu agama. Beliau orang yang lemah lembut, tak pernah memarahiku. Sosoknya begitu santun, tetapi tidak dengan diriku. Aku tukang mabuk dan bikin onar. Hampir setiap malam selalu menyempatkan untuk minum tua bersama teman-temanku. Mungkin karena itulah dia memintaku untuk belajar memandikan jenazah, agar aku bisa mengingat kematian dan meninggalkan dunia hitamku saat ini. Ya belajar tole, sekarang sudah jarang yang mau memandikan jenazah. Bapak juga sudah tua, ujuk Bapak. Itulah poinnya, kenapa aku menolak melakukan apa yang Bapak minta. Karena tidak mau bersinggungan dengan mayat. Tapi sepertinya Bapak tak paham keinginanku.
Tak bisa aku bayangkan jika harus memandikan jasad yang sudah terbujur kaku dengan wajah pucat, belum lagi darah yang mengalir dari tubuhnya. Namun, aku juga tidak bisa menolak lagi. Ketika bapak terus memohon kepadaku, dengan terpaksa aku mengiyakan permintaannya. Sesampainya di rumah duka, suasana tampak begitu ramai. Beberapa orang masih sibuk memasang tenda, sisanya sibuk mengurusi keperluan lainnya. "Assalamualaikum," ucap bapak. "Waalaikumsalam. Mari Pak Jatmiko," ucap salah seorang warga. Kepala aku menoleh panik, berharap ada satu saja alasan agar bisa kabur dari tempat ini. "Anjar," ucap bapak beberapa meter di depanku. "Iya Pak," ucapku pasrah, langsung mengikuti langkah kaki bapak. Kami digiring ke arah samping rumah. Kulihat di sana sudah ada kelambu yang menutupi tempat untuk memandikan si mayit. "Jar, ngapain kamu sini?" ucap bapak dari arah balik kain. Dengan berat hati kulangkahkan kaki. Saat kusingkap kain, mataku langsung tertuju pada sosok terbujur kaku dengan kain jarik menutupinya. Tak hanya bapak dan Pak Nur, melainkan ada 2 orang lagi di dalam. Mereka sedang mempersiapkan perlengkapan untuk memandikan si mayit. Segera prosesi memandikan jenazah dimulai. Saat bapak membuka kain jarit, seketika perutku terasa begitu mual, manakala melihat rupa Pak Sardi yang sudah hancur berantakan seperti itu. Belum lagi darah segar yang masih keluar dari bekas lukanya. Aku mencoba untuk bertahan hingga saat bapak menyingkap kain di bagian kakinya. Aku begitu syok ketika melihat kemaluan Pak Sardi tampak menghitam seperti bekas luka bakar. Aneh, batinku ngeri. Kecelakaan macam apa yang bisa membuat kemaluan menjadi seperti ini? Aku berusaha membantu bapak sebisa mungkin. Sekuat tenaga berusaha menahan rasa jijik yang kurasakan. Tetapi akhirnya aku menyerah. Tak kuat menahan mual di perutku. "Pak, Anjar kesana dulu ya," ucapku beralasan. Bapak sepertinya paham dengan niatanku. Bukannya melarang, justru dia memintaku untuk pulang saja. Kuanggukkan kepala dan langsung berjalan ke arah kerumunan orang di depan. Aku begitu penasaran bagaimana kronologi Pak Sardi bisa meninggal. Sempat ingin bertanya lebih kepada orang-orang itu. Namun, aku teringat dengan pesan bapak, bahwasanya kita harus menjaga aib si mayit apapun yang terjadi. Maka, kulangkahkan kaki untuk pulang ke rumah. Toh rasanya aku juga malas berada di tempat ini. Tampak suasana jalanan begitu sepi. Bahkan suara serangga pun seolah raib ditelan kegelapan malam. Dek, jantungku seketika berdetak kencang manakala terdengar suara batuk serak dari arah sisi kiri. Kutolehkan kepala ke arah pohon melinjo. Namun tak kudapati siapapun di sana. Kugelengkan kepala, menghilangkan bayangan mengerikan yang melintas. Namun, baru beberapa langkah berjalan, aku dikejutkan oleh sesuatu yang jatuh tepat di depanku. Awalnya aku mengira bahwa itu adalah hewan. Namun, setelah melihat ke bawah lebih detail, aku mendapati kepala Pak Sardi tergeletak persis di depanku dengan mata melotot serta bibir yang terbuka. Aku belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian kepala itu tiba-tiba saja mengedip dan bibirnya tersenyum menyeringai. "Jancuk!" umpatku langsung berlari ke arah rumah duka. Setibanya di dekat kerumunan, aku mengatur nafas. "Anjar, kenapa?" Sontak aku melompat kecil dan langsung membalikkan badan. "Anjing,
Umpatku lirih saat mendapati Hasan berdiri di belakangku. "Emang aku setan?" bentak Hasan jengkel. "Aku berburu sirai Pak Sardi." "Aku baru lihat setannya Pak Sardi," ucapku gemetaran. Hasan mengerutkan dahi. "Di tempat pemandian jenazah?" tanya Hasan. Aku menggeleng. "Di jalan menuju rumahku." Setelahnya, aku langsung menceritakan semua kejadian yang barusan ku alami. "Mabuk kamu?" tanya Hasan sambil menyentuh pelipisku. "Ancuk, beneran," bentakku sambil menepis tangan Hasan. "Tapi memang ada yang aneh, Jar," ucap Hasan merendahkan suaranya. "Kenapa?" tanyaku sambil melihat ke arah rumah Pak Sardi. "Loh, kamu ndak tahu toh kenapa Pak Sardi bisa meninggal?" tanya Hasan. "Lah kecelakaan toh?" "Itu kata orang, tapi aslinya dia ditemukan di pinggiran jalan. Kondisinya itu sudah seperti itu. Lagi pula, kamu tahu ini hari apa?" tanya Hasan. "Sabtu." "Apa hubungannya sama Pak Sardi?" tanyaku bingung. "Yang berarti Pak Sardi bakal meminta teman. Percaya nggak percaya sih, tapi kalau ada orang yang meninggal di hari itu, dia bakal meminta teman loh," kata Hasan lirih. "Terus?" tanyaku mulai penasaran. "Ya makamnya harus dijaga selama 7 hari ke depan. Takut nantinya kuburannya dipakai buat ilmu hitam," jelas Hasan. "Ah, ngawur kamu. Sudah, malah ngomongin mayat lagi," ucapku. "Ya tidak percaya sudah. Yuk ke pos Kamil saja," ajak Hasan. Tak mau berada di tempat ini, kuiyakan ajakannya. Malam setelah penguburan Pak Sardi, aku masih antusias untuk menceritakan apa yang aku lihat. Saat ini, kami sedang duduk di pos ronda. Seperti biasa, bagai sebuah rutinitas, aku bersama Hasan dan Rohman duduk melingkar dalam satu botol tuak untuk menghangatkan tubuh. "Kepala Pak Sardi?" tanya Rohman. "Mana ada yang namanya hantu, Anjar saja yang penakut itu," ucap Hasan meremehkan. Aku jengkel mendengar ucapannya. Kalau saja dia melihat secara langsung, mungkin bocah itu tak bakal bilang demikian. "Tapi kalian tahu tidak? Memang ada yang aneh dengan kematian orang itu," kata Rohman menimpali. "Aneh gimana lagi?" tanyaku. Tampak Rohman celingukan melihat sekitaran. Kabarnya, jenazahnya tidak utuh, bagian kelaminnya rusak, dan lagi pula dia meninggal di hari Sabtu, ucap Rohman bergidik. Ia langsung mengambil segelas tuak dan langsung meminumnya. Aku termenung, teringat akan prosesi pemandian jenazah Pak Sardi dan ucapan Hasan perihal mati di hari Sabtu. "Hilang bagaimana?" tanya Hasan kaget. "Ya separuh kelaminnya itu hilang. Beberapa warga yang ikut memandikan jenazah dilarang menyebarkan berita ini. Tapi ya kalian tahu sendiri kan, warga desa itu bagaimana, dilarang pun malah dilakukan," ucap Rohman. "Memangnya dia kecelakaan di mana sih?" tanyaku mulai penasaran. "Kecelakaan apa? Orang dia mati gantung diri kok. Tapi anehnya banyak luka di tubuh Pak Sardi," kata Rohman. Aku meneguk saliva. Benar kan? Tidak mungkin jika hanya kecelakaan lantas bisa menghilangkan bagian yang terlindung itu. "Pembunuhan maksudmu?" tanya Hasan terlihat cemas. "Iya, ini hanya sebagian warga yang tahu. Aku pun tidak mengerti kenapa keluarganya tidak melaporkan ke polisi. Tapi mengingat riwayat hidup Pak Sardi yang berandalan, mungkin mereka tak mau ambil pusing." "Wis, tidak usah dibahas. Aku masih ngeri kalau ingat sama kepala itu," bentakku jengkel. Bukan berhenti, justru mereka berdua membicarakan lebih jauh tentang kematian Pak Sardi. "San, adikmu datang tuh,"
ucapku sambil menepuk Pak Hasan. Ah, matamu, umpatnya. Aku terkekeh. Setidaknya setelah ini mereka akan ganti topik pembicaraan. Satrio, sini, panggilku. Satrio menoleh bodoh. Lalu dia berjalan ke arah kami dengan menyeret kakinya. Sini lo, minum ini, kataku. Asu, ngopo toh malah ngundang bocah kurangku? Anjing, kenapa sih manggil bocah stres itu? Umpat Hasan. Jangan gitu sama teman, kebiasaan. Ucapku menoleh ke arah Hasan. Ya sama adiknya yang dukun, ucap Hasan. Aku tak mengindahkan perkataannya. Bagiku Satrio adalah teman sepermainan yang selalu membuatku gembira. Sat, kamu itu normal gak sih? Ucapku memulai. Satrio tampak terlihat bodoh. Aku tahu ada yang kurang dari bocah ini. Meski umurnya sudah menjelang 25-an sepertiku, namun nalarnya jauh dari kata dewasa. Normal mas, jawabnya. Ah bohong. Emang itumu bisa berdiri? Kamu suka gak sama perempuan? Tanyaku. Sedang Hasan dan Rohman terkekeh. Bisa? Mau lihat? Tanya Satrio bodoh dan langsung memelorotkan celananya. Gak usah, gila nih. Tidak usah, menjijikkan, ucap Hasan cengah. Aku kembali terkekeh. Ah, kalau kamu normal, pasti sekarang sudah menikah, ucap Rohman. Menikah ya mas ya? Tanya Satrio polos. Bener, coba bilang sama bapakmu, dia kan kepala desa, sahut Rohman yang ikut mengompori. Satrio diam. Dia terus memandang ke arahku lama. Malah mecicil jaluk disamplok bocah iki. Malah melotot minta dipukul anak ini, ucapku sambil mengangkat kepalan tangan. Ora mas, ora, sahut Satrio ketakutan. Nih Sat, minum dulu, biar ndak dipukul sama Anjar, ucap Hasan memberikan segelas tuak kepada Satrio. Awalnya bocah itu enggan, namun setelah dipaksa, justru dialah yang lebih banyak menghabiskan tuak. Anjar, tolongin bapak nak, panggil bapak dari arah dapur rumah. Aku menghela nafas. Baru juga tidur sehabis subuh. Jam 6 pagi bapak sudah ribut seperti itu. Andai ibu masih ada, pasti beliau bisa mengurusi bapak. Tapi naas, aku masih ingat dulu sewaktu umurku 7 tahun, beliau meninggal secara misterius. Jadilah aku hanya hidup berdua dengan bapak. Anjar, panggil bapak sekali lagi. Iya pak, sebentar loh, teriak aku kesal. Bergegas aku keluar kamar, mencari keberadaan laki-laki itu. Ada apa toh pak? Masih pagi kok sudah teriak-teriak, ucapku dongkol. Bantu bapak ya le, antar beras ini ke rumah Pak Kades, pinta bapak. Tanpa banyak bicara, langsung kuangkat sekarung beras untuk kuantarkan ke rumah Pak Kades. Setibanya di rumah itu, aku mengetuk pintu berulang kali, namun tak seorang pun yang muncul. Lantas, aku melihat ke arah samping, berharap ada seorang di sana. Malas jika harus membawa kembali sekarung beras ini. Assalamualaikum, Pak Kades, ucapku. Masih tak ada sautan. Nekat aku berjalan ke arah samping rumah. Hingga saat hampir mencapai bangunan belakang, sayup terdengar suara orang sedang bertengkar. Apa? Rabi? Rangotak panjanan. Apa? Menikah? Tidak punya otak memang. Terdengar suara Pak Dayat membentak. Tapi aku mau nikah pak, teriak Satrio keras. Aku tersentak. Tak menyangka candaanku semalam benar-benar dianggap serius oleh Satrio. Rasa aneh-aneh, bocah ora genep bisa apa? Tidak usah aneh-aneh, bocah kurang bisa apa? Umpat Pak Dayat. Ya pokoknya aku mau nikah, teriak
Satrio kencang. Prang! Aku terperanjat saat mendengar suara bantingan dan disusul suara teriakan wanita. Astagfirullah! Teriak Bu Yatmi. Anjing, bocah tidak bisa dikasih tahu, teriak Pak Dayat berbarengan dengan suara tamparan. Aku menyelinap, mencoba mencari celah untuk melihat kejadian di dalam rumah itu. Dari lubang ventilasi, aku bisa melihat Satrio sudah tersungkur dengan darah keluar dari bibirnya. Sedang Bu Yatmi bersimpuh di sebelah anaknya. Sudah toh Pak, turuti saja. Satrio itu anak kita satu-satunya. Isak Bu Yatmi. Aku itu tidak punya anak cacat, umpat Pak Dayat keji. Sungguh aku tak menyangka Pak Kades yang terkenal bersahaja bisa memiliki sisi gelap seperti ini. Pokoknya aku mau nikah, teriak Satrio sekali lagi. Mau nikah sama siapa? Siapa yang mau nikah sama anak idiot seperti kamu? Kata Pak Kades. Sudah toh Pak, Bapak kan punya banyak kenalan. Coba tanya ke salah satu dari mereka. Nanti kita beri lahan atau apalah, kata Bu Kades mengibah. Pak Kades tampak diam, seperti memikirkan sesuatu. Ya sudah, nanti Bapak tanyakan, ucap Pak Kades. Aku menggeleng, tak habis pikir dengan orang-orang ini. Bagaimana bisa mereka menuruti permintaan Satrio untuk menikah? Perlahan aku menyingkir saat melihat Pak Kades berjalan menuju pintu. Begitu sampai depan rumah, aku langsung lari agar tak ketahuan sedang menguping pembicaraan mereka. Sementara itu, "Hah? Satrio minta dinikahkan?" tanya Hasan kaget sekaligus geli. "Iya, aku dengar sendiri. Bahkan Pak Kades memukul Satrio sampai mulutnya berdarah," kataku. "Serius kamu? Pak Kades bisa seperti itu? Wah, gak nyangka aku," kata Hasan. "Aku penasaran siapa yang bakal menikah dengan bocah idiot itu," kataku penasaran. Siang itu aku dan Hasan terus membicarakan Satrio, hingga tampak dari kejauhan Rohman berlari ke arah kami. Wajahnya tampak begitu pucat dan panik. "Kenapa sih lari-lari?" tanyaku. Bentar, sebentar, kata Rohman sambil membungkukkan tubuhnya memegangi perut. "Satrio gantung diri," ucapnya memandangi kami berdua dengan tatapan ketakutan.